Larangan Rasulullah, menjaga hati dan lisan demi hidup yang diberkahi. Pendahuluan, Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya menjadi teladan dalam ibadah, tetapi juga dalam akhlak dan etika sosial. Beliau memperingatkan umatnya terhadap sejumlah perilaku yang dapat merusak ukhuwah, meretakkan hati, dan menjauhkan keberkahan. Para imam mazhab, ulama besar klasik dan kontemporer, serta cendekiawan dunia sepakat bahwa menjaga hati dan lisan adalah puncak dari akhlak seorang muslim. Pertama, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Hadis, jauhilah prasangka karena prasangka adalah sedusta-dustanya perkataan. Pendapat ulama, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa buruk sangka adalah gerbang bagi ghibah dan fitnah. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menyebutkan, prasangka buruk terhadap orang yang zahirnya baik adalah bentuk kelemahan iman. Gus Baha menekankan, orang yang gampang suudzon itu belum selesai dengan jiwanya sendiri. Ia melempar kegelapan hatinya ke wajah orang lain. Ustaz Abdul Somad dalam ceramahnya mengatakan bahwa suudzon hanya akan menyiksa diri sendiri, bahkan sebelum terbukti. Tariq Ramadan, cendekiawan muslim asal Swiss, menyampaikan bahwa untuk menjadi muslim yang matang, kita harus mematangkan rasa percaya dan prasangka baik dalam komunitas. Contoh, seorang tetangga datang larut malam ke rumah kita. Jangan buru-buru berprasangka buruk. Bisa jadi ia sedang dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Kedua, mencaci dan menghina. Mencaci muslim adalah kefasikan. Diriwayatkan oleh Bukhari, pendapat ulama, Imam Malik sangat keras menentang penghinaan kepada sesama muslim. Beliau berkata, orang yang suka mencaci seharusnya tidak dipertemukan dengan ilmu. Imam Nawawi menulis bahwa menjaga lisan dari cacian adalah syarat diterimanya amal. Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa mencaci adalah bentuk pelampiasan emosi yang tidak sesuai dengan adab Islam. Dasat Latif dalam ceramahnya sering mengingatkan, kalau lidahmu tajam, jangan harap hubunganmu panjang. Contoh, di media sosial, komentar negatif bisa menjadi dosa jika menyinggung dan mencaci. Lebih baik diam daripada menghina, walaupun berbeda pendapat. Ketiga, mencari-cari orang. Dalil, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Al-Quran Surat Hujurat ayat 12, hadis, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib muslim. Pendapat ulama, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, orang yang sibuk memperbaiki diri tidak akan sempat mengorek aib orang. Nawawi Al-Bantani dalam Nasyai Al-Ibad mengajarkan bahwa menutup aib saudara adalah bentuk kasih sayang sosial yang dicintai oleh Allah. Ustaz Abdul Somad menambahkan, kalau kamu bongkar aib orang, Allah bisa bongkar aibmu tanpa kamu sadari. Tariq Ramadan menyampaikan bahwa peradaban Islam dibangun di atas rasa malu dan perlindungan terhadap kehormatan. Contoh, jika kita menemukan kelemahan teman di dalam kelompok belajar, kita dapat menasihatinya secara pribadi, bukan menyebarkannya di dalam kelompok umum. Keempat, bersaing dalam kemewahan dunia. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hingga kamu masuk ke dalam kubur. Imam Syafi'i berkata, orang yang sibuk mengejar dunia akan kehilangan akhirat, dan yang sibuk dengan akhirat, dunia akan mengejarnya. Gus Baha menyampaikan, kalau kamu tidak punya dunia, itu bukan aib. Tetapi kalau kamu tidak punya akhirat, itu musibah. Tariq Ramadan mengkritik budaya konsumtif umat Islam modern yang mengukur kebahagiaan dari merek dan kemewahan, bukan dari ketenangan jiwa. Contoh, membandingkan kendaraan milik teman dan merasa rendah diri. Padahal kendaraan utama kita adalah ketakwaan menuju akhirat. Kelima, saling mendengki. Janganlah kalian saling mendengki. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Pendapat ulama, hasad itu membuat ibadah tidak berbekas. Imam Nawawi menyebut hasad sebagai racun ukhuwah. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, jika kamu dengki, bukan hanya nikmat orang yang terganggu, tetapi juga pikiranmu menjadi sempit. Dasat Latif mengatakan, cemburu itu boleh, tetapi kalau berubah menjadi iri, itu penyakit hati. Contoh, seorang sahabat mendapat promosi kerja, lalu kita merasa kesal. Padahal, mendoakannya justru bisa mempercepat datangnya rezeki untuk diri kita sendiri. Keenam, saling membenci dan bermusuhan. Hadis, jangan saling membenci, jangan saling memusuhi,
dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Abu Hanifah mendorong agar setiap Muslim mengedepankan daripada membalas kebencian. Nawawi Al-Bantani menulis, hati yang penuh kebencian sulit dimasuki cahaya hidayah. Gus Baha berkata, kalau kamu masih punya musuh, berarti kamu belum lunas dalam adab Islam. Tariq Ramadan menyebut bahwa kebencian adalah api yang bisa menghancurkan integritas komunitas Muslim. Di masjid, 2 orang pengurus berselisih karena perbedaan pandangan. Mereka harus kembali bersatu karena ukhuwah lebih utama daripada ego pribadi. 7. Makan dan minum sambil berdiri. Janganlah seseorang dari kalian minum sambil berdiri. Pendapat ulama, Imam Syafi'i menyarankan agar adab makan dan minum dilakukan dengan tenang dan sambil duduk. Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul menegaskan bahwa makan dan minum sambil berdiri bertentangan dengan adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Adi Hidayat menjelaskan bahwa secara medis dan spiritual, duduk saat makan lebih menenangkan dan menyehatkan. Contoh, di dalam acara pesta, kita terbiasa minum sambil berdiri karena terburu-buru. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap duduk bahkan saat minum air Zam-Zam di tengah keramaian. Kesimpulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam akhlak. Larangan-larangan beliau bukanlah beban, melainkan penjagaan atas kehormatan, kebahagiaan, dan keselamatan umatnya. Para ulama, dari masa klasik hingga kontemporer, menegaskan bahwa siapa yang mampu menjaga lisan dan hati, ia akan selamat di dunia dan akhirat. Doa penutup. Allahumma tahhir qulubana min al-hasadi wal-hiqdi wal-bughd, wa jammil akhlaqana kama jammalta khalqana, waj'alna min ibadika alladhina tahabbuhum wa yuhibbunak. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari sifat dengki, kebencian, dan permusuhan. Hiasilah akhlak kami sebagaimana Engkau telah menghiasi rupa kami. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang mencintaimu dan dicintai olehmu.